Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang tugas IMK kami, yaitu validasi data pada aplikasi transliterasi tulisan Latin ke aksara Bali. Jadi, perkenalkan kami kelompok 8, saya Wiwin Widyastuti, dan teman saya Dinda Maharani. Jadi, semoga apapun yang kita sampaikan atau kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, ada 5 hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah ada pendahuluan, kemudian evaluasi UI dan UX-nya, kemudian menjelaskan hasil validasi dan juga saran pengembangan serta penutup. Nanti akan kami jelaskan satu persatu. Oke, silakan Dinda. Baik, di sini saya akan mulai dengan pendahuluan. Nah, pada aplikasi ini, pengembangnya adalah Bapak Gede Indrawan bersama timnya, yaitu Iketut Parama Arta, Nurhayata, dan Saryasa. Nah, untuk aplikasinya bisa menggunakan link di bawah ini, dan untuk artikel aplikasi ini sudah dipublish pada link ini. Teman-teman bisa lihat pada layar ya. Nah, selanjutnya untuk tampilan aplikasi bisa dilihat pada layar. Tampilan awalnya seperti ini. Dan untuk tampilan transliterasinya juga seperti ini. Di sini kami mencoba untuk kata ngajang. Di sini sudah ada nih. Untuk lebih jelasnya nanti kami akan demo aplikasinya nih. Selanjutnya. Nah, untuk evaluasi ini bisa dijelaskan oleh Kak Windy. Baik, terima kasih Dinda. Baik, jadi sudah dijelaskan ya secara umum oleh Dinda bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan ya dan dikembangkan oleh Bapak Indrawan dari Undiksa ya, Dinda ya. Jadi kita berharap semoga nanti hasil dari evaluasi kita ini bisa juga bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengembangkan aplikasi ini ke depannya. Baik, ada evaluasi dari segi UI dan UX-nya. Jadi UI yaitu user interface. Di sini kami menemukan ada beberapa hal. Itu yang pertama, tampilan web atau aplikasinya sangat sederhana. Jadi tadi sudah dilihat di gambar yang disajikan oleh Dinda. Jadi di sana dilihat bahwa dominan warna putih, kemudian sangat sedikit sekali ornamen-ornamennya, jadi hanya tampilan awalnya hanya berupa search saja, ya kolom search saja, dan juga tombol go kalau tidak salah ya tadi Dinda ya. Jadi mungkin ini disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Namun pada kedepannya tentunya harus ada perubahan ya, harus ada evaluasi supaya nanti tampilannya menjadi lebih menarik. Kemudian layout penempatan kata dan hasil transliterasi cukup jelas. Nah, tadi di hasil transliterasi, ya di tampilan transliterasi sudah terlihat bahwa untuk bagian hasil transliterasi yang berupa karakter atau bahasa Balinya, ya di situ sudah diberikan space yang lebih besar daripada kata-kata yang lain. Jadi terlihat bahwa itu adalah hasil convertnya dari bahasa Latin ke aksara Bali. Kemudian diikuti oleh kata-kata yang serupa atau mendekati kata yang dicari. Kemudian pada bagian user experience itu ada beberapa juga yang kami temukan, yaitu tentang yang pertama aplikasi atau web cukup mudah dipahami dan mudah digunakan. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin mencoba langsung, nah bisa tadi melihat di awal video kami, yaitu di awal slide sudah kami cantumkan link untuk sistem ini, ya link untuk web ini, jadi teman-teman bisa langsung mencoba di sana. Kemudian yang kedua itu user harus mengklik go agar dapat melihat hasil transliterasi. Nah, nanti akan kita buktikan bersama di demo program atau demo web bersama Dinda nanti ya. Jadi sebelum kita mengetahui, kita tidak bisa langsung enter, langsung tahu hasilnya ya Dinda ya, tapi harus mengklik go dulu baru kita bisa melihat hasilnya. Kemudian yang ketiga itu kebetulan untuk web ini atau untuk aplikasi ini dia menggunakan font atau serif Balinese. Jadi agar kita bisa, misalkan nih kita mau mencari kata atau transliterasi katanya di webnya, kemudian kita akan copy ke file yang kita gunakan, entah itu Excel ataupun Word, kita harus menginstal font atau serif Balinese agar hasil transliterasinya itu bisa tercopy dengan baik, ya artinya benar sesuai dengan yang di web. Nah, namun ada kekurangannya. Jadi sepertinya font atau serif Balinese ini belum bisa kompatibel dengan Windows yang versi yang lain ya. Jadi kalau menggunakan Windows 10 itu aman. Namun
kalau menggunakan yang di bawahnya seperti Windows 7 itu belum mau kompatibel. Jadi hasilnya tidak sesuai dengan yang di web. Jadi masih ada kekurangan-kekurangan. Jadi disarankan teman-teman yang akan menggunakan bisa diusahakan menggunakan yang Windows 10 ya. Oke, next. Dilanjut, Tinda. Ya, di bagian hasil dan pembahasan, tadi sudah disampaikan sedikit di pendahuluan juga. Jadi dari tugas validasi ini, kami merangkum ada beberapa hasil dan pembahasan yang kami dapatkan. Jadi yang pertama, itu total jumlah kata yang kami validasi itu lebih dari 1.000 kata. Ya, mungkin 1.100 kurang lebih. Jadi yang jelas itu lebih dari 1.000 kata. Dan file yang kami gunakan itu berjumlah 19 halaman. Jadi 19 halaman kamus dan memang itu bersumber dari kamus yang hard copy ya Dinda ya. Jadi kami diberikan file berupa hasil scan dan itu kami coba cek satu persatu. Jadi dicek satu persatu, dicocokkan dengan yang ada di webnya. Jadi tidak hanya Latinnya, tapi juga hasil transliterasinya, bahasa Indonesianya, dan juga pengembangan bahasa Inggrisnya. Kemudian kesalahan umum yang pertama itu mayoritas belum sesuai saat penulisan kata dengan huruf E atau E. Nah, huruf E atau E sendiri dalam bahasa Bali itu memang sangat membawa pengaruh yang jauh berbeda. Jadi walaupun katanya mirip, tapi penulisannya berbeda, artinya bisa berbeda. Ya seperti misalnya pendek atau pendek. Nah, gitu misalnya atau meme dengan meme ya. Jadi artinya bisa berbeda walaupun penulisannya sekilas terlihat mirip. Nanti kita akan cek apakah benar seperti itu ya yang kita temukan Dinda ya. Kemudian kesalahan umum yang kedua itu ada beberapa kata yang muncul di suggestion, tapi ketika kita pilih kata itu ternyata tidak muncul di hasilnya ya, di hasil transliterasinya itu arti bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya itu tidak muncul, maknanya tidak muncul, tapi di suggestion dia muncul ya. Oke, untuk hasil yang lain mungkin bisa ditambahkan oleh Dinda. Silakan Dinda. Ya, untuk kesalahan umum ketiga, ada beberapa aksara yang kita temukan tidak sesuai, yang dimana tidak sesuai gantung-gantungannya dengan kamus bahasa Bali yang diberikan. Di sini menjadi titik fokus kami selaku bisa dikatakan validator ya, bisa dikatakan kita untuk mengecek kembali apakah sesuai aksara Bali yang di web dengan kamus yang sebagai pedoman kita. Nah, untuk selanjutnya ada juga kata-kata yang sama, tetapi artinya berbeda. Nah, di sini juga merupakan titik fokus kita juga ya, Kak, untuk lebih teliti satu persatu kata demi kata, aksara Balinya juga disesuaikan dengan kamus bahasa Bali yang sudah diberikan oleh kita. Nah, selain itu untuk arti dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di bahasa Indonesia sudah bisa kita lihat di kamus bahasa Balinya, sedangkan di bahasa Inggris kita bisa juga lihat di Google Translate ya. Kadangkala untuk bahasa Inggris juga sedikit berbeda artinya di website dengan di Google Translate. Ya, betul. Nah, selanjutnya ada untuk penambahan tanda. Maksudnya di sini adalah sesuai dengan kamus bahasa Bali yang sebagai pedoman kita untuk meng-cross-check kembali apakah aplikasi validasi ini sesuai. Nah, itu dengan tanda cecek untuk aksara Balinya nih. Di sini tanda cecek ini harus ditulis dengan tanda koma jika ingin sesuai pada kamus bahasa Bali. Jadi saat teman-teman ingin menulis kata Latin, itu harus ditambahkan dengan tanda koma, sehingga aplikasi akan memberikan sesuai dengan aksara yang ada di kamus bahasa Bali, yaitu dengan menggunakan cecek di belakang akhir kata. Selanjutnya, nah ini adalah contoh kata Latin dan aksara Balinya nih. Di sini saya sengaja untuk tidak menggunakan kata cecek. Biasanya aksara cecek ini biasanya ditaruh di akhir
tanda adek-adek ini ya, biasanya di sini. Nah, ini dua ini saya hanya memberi contoh kata Latin dan aksara Balinya. Untuk selanjutnya nanti akan didemo programkan untuk lebih memastikan apakah sesuai sistem ini dengan kamus aksara Bali sebagai pedoman kita ya, Kak. Ya, betul. Harusnya, Karena mungkin sedikit ditambahkan Dinda ya. Jadi ya, silakan. di aplikasi ini kan ada pengembangan berupa ditambahkan arti bahasa Inggris tadi Dinda ya. Cuman mungkin Ya, masalah lain yang ditemukan itu adalah tidak semua kata bisa ditranslate ke bahasa Inggris dengan ya, benar banget. gamblang gitu istilahnya. Jadi harus dicari dulu arti yang sebenar-benarnya Ya. itu apa, baru bisa ditranslatekan sehingga nanti benar hasil bahasa Inggrisnya, bukannya menyimpang gitu ya maksudnya ya. Oke, silakan Dinda, bisa dicoba di demo aplikasinya. Baik, sekarang kita akan mendemo aplikasi ya. Baik, sebelum kita demo aplikasi, ini ada beberapa dataset ya, bisa kita bilang ya ini. Ya. Banyak banget datanya, kata-kata dari buku kamus. Ini kata-kata Latin dan transliterasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Ini ada beberapa, banyak banget. Hampir tadi 1000 kata ya, Kak? Ya, Lebih betul. bahkan. Nah, kita Cara akan ya, benar. Kita akan coba ya satu-satu ya. Ya, kita coba beberapa untuk membuktikan yang tadi kita sampaikan. Ya. Nah, ini adalah halaman awal dari aplikasi validasi aksara Balinya. Ya. Nah, di sini coba kita masukin kata ngepas. Contoh yang tadi ya, apakah sesuai? Ngepas. Nah, di sini banyak banget yang tadi dibilang sama Kak Wiwin, suggestion. Nah, di sini banyak banget. Di sini kita juga harus melihat ya, yang sesuai dengan buku. Jadi kita ada dua. Kita mengecek di sistem dan mengecek di buku. Misalkan kita kita pilih paling atas. Nah, di sini tadi dilihat bahwa aplikasi ini tidak langsung memberikan hasil. Ya. Jadi kita harus mengklik go, baru memberikan hasil. Nah, di sini untuk kata ngepas dengan aksara ngepas ini sesuai ya, sudah sesuai dengan kamus dan sesuai juga di aplikasi. Nah, untuk bahasa Bali dan bahasa Indonesia, si aplikasi juga memberikan beberapa contoh yang sesuai dengan kamus. Di sini yang paling sesuai adalah kata paling pertama yaitu ngepas, sesuai dengan Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Di sini saya akan pilih use. Use di sini ada tanda warna hijau bahwa kita sudah memilih ini. Dicocokkan satu persatu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jika sudah bahwa kata ini memang benar. Kalau ini sudah gampang nih, coba kita tambahkan dengan tanda baca. Apakah sistem ini memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan kita? Ya, benar nih. Niki, jika user atau kita menambahkan tanda baca koma, maka aplikasi akan membaca itu sebagai cecak. Ini namanya adalah cecak ya teman-teman. Nah, sistem ini adalah sistem yang sangat memberikan wawasan ya bagi kita secara tidak langsung kita belajar aksara Bali. Ya, satu persatu aksara apa namanya, ini nge, ini pe, ini se, dan ini adalah adat-adat ya secara tidak langsung. Nah, selanjutnya untuk mempercepat waktu, saya akan menambahkan contoh yang lain. Nah, ini untuk kata yang sama ya. Kata yang sama misalkan pasah. Nah, di sini pasah satu. Ya, ini contoh dari pasah satu. Bisa dijelaskan Kak Win?
Ya, jadi di sini memang kita akan menggunakan sumber data itu adalah dari kamus ya Dinda ya. Jadi kita tahu bersama bahwa ada mungkin kata yang sama, penulisannya sama tapi artinya berbeda. Maka dari itu di kamus itu sendiri diisi kode. Ya, jadi satu 2 3 dan seterusnya. Mungkin pasah ini ada Ya, 3 jenis ya menurut yang menyusun ya benar. kamusnya. Nah, maka dari itu ada kode pasah 1, pasah 2, pasah 3 dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh, ada pasal 1 yang artinya cerai, pisah, kemudian pasal 2 juga itu adalah nama hari pertama pada dari Triwara ya. Namun misalnya ketika kita coba memilih yang pasal 1, misalnya Linda bisa coba dipilih pasal 1 yang cerai ya, kita coba go. Nah, malah tidak muncul dia ya. Jadi ini adalah salah satu permasalahan yang tadi kami sampaikan bahwa ketika kita mencoba search misalnya kata pasah, muncul beberapa suggestion atau suggestion artinya saran-saran apakah mungkin itu kata yang kita cari. Nah, ternyata ada salah satu yang mau kita cari nih yang pasah dengan kode 1. Tapi ketika kita klik malah artinya tidak muncul di bawah, tidak muncul di closest similar words-nya. Nah, mungkin nanti ini akan jadi bahan untuk pengembangan ke depannya ya, karena seharusnya kalau dia muncul di suggestion, kalau diklik seharusnya muncul di bawah itu Benar logikanya. sih. Nah, mungkin di bagian mananya yang kurang sesuai nanti, ya semoga nanti ke depannya bisa diperbaiki. Nah, ada beberapa kata yang juga seperti itu, tapi kurang lebih contohnya seperti yang tadi kita coba ya. Oke, bisa dilanjut Dinda? Baik, terima kasih. Tadi sudah demo aplikasi webnya. Saya akan lanjut untuk saran pengembangan. Baik, Kak Ulin bisa dijelaskan dulu saran pengembangannya? Baik, ini ada beberapa saran pengembangan yang kami rangkum ya dari apa yang kami kerjakan tadi. Jadi secara umum saran dari kami adalah yang pertama itu hasil transliterasinya bisa dibuat lebih tepat dan semakin beragam lagi. Nah, artinya ketika kami mengecek dari 1.000 kata yang kami dapat, entah dalam kamus itu ada berapa ribu kata, ya mungkin berapa ratus, berapa juta, mungkin kita tidak tahu ya, tidak bisa menghitung secara langsung. Nah, ada beberapa kata yang memang belum masuk di sana. Jadi belum ada di webnya, atau mungkin ada yang seperti tadi, ya dia muncul di suggestion tapi tidak muncul pada hasil. Nah, intinya harus ada perbaikan lagi, harus ada evaluasi lagi, jadi yang lebih mendetail supaya nanti hasilnya memang bisa semakin tepat ya, semakin valid dan juga semakin beragam tentunya. Kemudian dari segi user experience itu kami berharap bisa ditambahkan action-action yang belum ditambahkan tadi. Contohnya adalah ketika kita mau search itu kita tidak bisa mulai kalau tidak mencet go-nya ya. Jadi kalau tidak diklik tombol go-nya kita tidak bisa langsung menunjukkan atau ditampilkan hasil yang kita cari. Jadi agar bisa mungkin seperti search engine yang lain atau seperti aplikasi yang lain setelah diketik ketika kita pencet enter dia langsung muncul hasilnya. Nah, mungkin bisa dikembangkan seperti itu nanti untuk user experience yang lebih baik ya, lebih friendly ya kan dan lebih mudah lagi digunakan oleh orang lain. Mungkin dari Dinda ada yang ditambahkan Dinda? Baik, kalau untuk saya akan menambahkan sedikit ya Kak. Di sini saya bicara untuk aplikasinya. Mungkin untuk kedepannya bisa dikembangkan dalam menambahkan fitur riset dari penulisan aksara Bali, di mana user bisa menambahkan atau menulis sendiri aksara Bali yang benar. Karena tadi bisa dilihat bahwa sistem ini belum sepenuhnya mampu mengecek aksara Bali dengan benar sesuai dengan pedoman kamus. Misalkan tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa permasalahan yang kami temukan adalah contohnya seperti aksara yang ada gantung-gantungan, ada pepetnya seperti itu ya. Jadi ada beberapa kami temukan itu tidak sesuai dengan kamus bahasa Balinya sebagai pedoman kami. Jadi untuk para pengembang selanjutnya bisa saya sarankan untuk dapat menambahkan fitur reset aksara Bali sehingga si user mampu menulis aksara Bali dengan benar. Mungkin nanti bisa juga memberikan beberapa suggestion yang lain dalam penulisan khususnya di atau tadi Kak ya,
Ya, bisa juga dilihat seharusnya tulisan meme itu bisa pakai huruf itu dengan garis di atas atau tidak usah seperti itu ya. Jadi ya, itu bisa membuat si user menambah wawasan secara tidak langsung. Dengan satu aplikasi itu bisa memberikan solusi dengan dengan berbagai masalah. Jadi ini aplikasi itu bisa kompleks seperti itu ya Kak ya, bisa ya. menyelesaikan Bisa beberapa memberikan masalah. solusi Ya benar dari banget. berbagai masalah ya Dinda ya. Jadi banyak Ya benar. yang hadir. Ya Oke, itu. Ya saran saya seperti itu aja. oke, baik. Terima kasih Dinda. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Demikian pemaparan kami dari kelompok 8. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kami juga berharap semoga pengembangan-pengembangan seperti ini ke depannya bisa semakin banyak lagi, ya semakin Ya, baik benar banget. lagi, karena sangat-sangat berguna ya dalam pengembangan budaya, pengenalan budaya kepada banyak orang. Ya, Jadi tidak benar. hanya berlaku pada kita orang Bali ya Dinda ya, tapi Ya, benar untuk banget. orang-orang lain juga, tidak terbatas usia, tidak terbatas yang lainnya. Jadi semua bebas untuk bisa belajar ya. Baik, demikian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.